Marilah kita fafirru ilallah, dekatkanlah Allah. Marilah kita lari kepada Allah, menjumpai Allah, berhajat kepada Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ajak anak istri kita, keluarga kita untuk taat kepada Allah. Kita ajak anak-anak kita untuk belajar agama, belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih. Karena itu semua akan bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kalau dia hafal Quran, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza al-Quran fa halala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu al-jannah wa syafa'ahu min ahlihi. Siapa yang menghafal Al-Quran, membaca dan menghafalkannya, kemudian mempelajarinya, kemudian mengharamkan apa yang diharamkan dalam Quran, mengharamkan apa yang diharamkan dalam Quran, adkhalahu al-jannah, maka bagi dia mudah masuk surga. Wa syafa'ahu, dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya, menimpa 10 orang. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini nas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hafal Quran dia punya derajat tinggi di sisi Allah. Ini derajat hafiz Quran, derajat alim. Wa yuqalu al-'abid udkhulul jannah. Wa yuqalu al-'alim ishfa' lin-nas. Orang ahli ibadah silakan masuk surga, kata Rasulullah. Wa yuqalu al-'alim ishfa' lin-nas. Tapi orang-orang alim stop. Jangan dulu kamu masuk surga. Kamu cari orang-orang yang dulu bantu kamu. Kamu cari, kamu beri syafaat kepada mereka sebanyak-banyaknya. Sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesolehan dia kepada Allah. Maka kalau derajatnya orang alim, ini tidak ada batasnya. Orang alim ini maksudnya para ulama yang dia ikhlas, istiqamah. Maka dia bisa beri syafaat di akhirat sebanyak-banyak, sampai 100, 200, sampai 1000. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat ini marilah kita didik anak-anak kita ini untuk hafal Quran, untuk mengaji. Kita masukkan di pondok pesantren, kita didik mereka, kita arahkan, kita bimbing dengan akhlak, dengan doa, dengan amalan, sehingga kita dapat manfaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga selalu harus ada risau, harus ada fikir bagaimana kita ini bisa membantu saudara-saudara kita. Khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maka kita bantu saudara-saudara kita. Kita bantu umat Islam. Kita bantu saudara-saudara kita yatim piatu, kaum duafa, kita bantu. Jangan sampai kita tetangga kita ada yang kelaparan sampai mati kelaparan. Jangan. Itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab harta yang ada. Begitu juga di pondok-pondok pesantren, di masjid yang lagi bangun, kita bantu. Mungkin saja dengan asbab, dengan kita sedekah, dengan kita infak sedikit ataupun banyak, ini akan ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja amalan itu yang akan diterima oleh Allah dan bisa menyelamatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-fa'izin al-'amilin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-mukminin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham anta khairur rahimin.